Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk membahas dan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai UAS mikroprosesor. Kami dari kelas E5. Sebelum kami masuk ke dalam pembahasan terlebih dahulu, kami akan memperkenalkan nama kelompok dan saya sendiri Yunita Todingrongko dan teman saya Natalia Amping, dan kami akan masuk ke dalam pembahasan pengenalan perangkat keras hardware pada sistem unit komputer. Yang pertama, spesifikasi standar sistem unit komputer, yaitu proses Intel atau AMD, memori atau RAM, mainboard atau onboard, PGA onboard, Nvidia atau IT Radeon, hard disk, optical drive, cache dan power supply, monitor, keyboard, dan mouse. Yang kedua, perangkat keras utama. Prosesor berfungsi memproses semua data dan perintah. Memori media penyimpanan data sementara pada yang paling dekat dengan prosesor. Hard disk media penyimpanan data atau instalasi software dan driver. Motherboard media yang berfungsi menyatukan menghubungkan seluruh perangkat keras pada sistem unit komputer. PGA berfungsi untuk menampilkan hasil pengolahan data atau proses data. Yang ketiga, perangkat keras optical drive, yaitu CD-ROM, DVD-ROM, CD-RW, DVD-RW. Floppy drive berfungsi untuk membaca data pada disket. Line card berfungsi sebagai port koneksi ke jaringan lokal. Shortcut berfungsi memproses suara. Power supply, sumber daya listrik bagi seluruh. Pengenalan mikroprosesor, mikrokomputer, dan mikrokontroler. Yang pertama, mikroprosesor. Secara umum, mikroprosesor dapat diartikan sebagai berikut, yaitu merupakan pemproses mikro atau pengelola mikro. Sebuah chip berpaduan dari suatu rangkaian elektronika yang rumit yang dirancang atau dibuat untuk mengelola atau memproses pekerja-pekerja yang cukup kompleks. Jadi istilah mikro pada mikroprosesor sangat terkait dengan ukuran fisik mikroprosesor yang kecil. Yang kedua, mikrokomputer. Mikrokomputer merupakan sebuah sistem yang berbasis mikroprosesor. Sebuah personal komputer atau laptop merupakan contoh mikrokomputer. Mikroprosesor terletak pada soket yang telah disediakan oleh mainboard atau motherboard, di mana mikroprosesor ini dapat diganti dengan mikroprosesor yang lain asalkan sesuai dengan soket yang ada pada motherboard. Jenis dan kapasitas mikroprosesor mempengaruhi kecepatan komputer. Yang ketiga, mikrokontroler. Mikrokontroler merupakan sebuah chip yang terdiri atas mikroprosesor, yaitu RAM, ROM, dan piranti I/O, sehingga biasanya disebut dengan single chip mikrokomputer. Salah satu keunggulan mikrokontroler adalah adanya RAM, ROM, dan piranti I/O dalam sebuah chip sehingga tidak perlu menambahkan komponen-komponen tersebut secara fisik. Konversi sistem bilangan, yaitu yang pertama, konversi dari sistem bilangan oktal dari bilangan biner dapat dikonversikan ke bilangan desimal dengan cara mengalihkan masing-masing bit dalam bilangan ke positioning value-nya. Yang kedua, konversi sistem bilangan biner. Konversi dari bilangan oktal ke biner dapat dilakukan dengan mengkonversi masing-masing digit oktal ke 3 digit biner. Yang ketiga, konversi bilangan heksadesimal. Konversi dari bilangan oktal ke heksadesimal dapat dilakukan dengan cara merubah dari bilangan oktal menjadi bilangan biner terlebih dahulu, baru dikonversi ke bilangan heksadesimal. Gerbang logika. Gerbang logika dasar pada sistem digital hanya terdapat 3 buah gerbang logika, yaitu gerbang AND, gerbang OR,
gerbang NOT atau interpreter. Yang kedua, gerbang logika N. Gerbang logika dasar memiliki dua atau lebih sinyal masuk dengan satu sinyal keluaran. Berlaku ketentuan sinyal tinggi jika semua sinyal masuk tinggi. Ketiga, gerbang logika OR. Gerbang logika dasar yang memiliki dua atau lebih sinyal masuk dengan satu sinyal keluaran. Berlaku ketentuan sinyal keluaran akan tinggi jika salah satu sinyal masuk tinggi. Gerbang logika NOT. Gerbang logika dasar memiliki sebuah sinyal masuk dan sebuah sinyal keluaran. Berlaku ketentuan sinyal keluar akan tinggi jika sinyal masuk rendah. Dan slide berikutnya akan dibahas oleh teman kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Natali Amping dari Universitas Kristen Indonesia Toraja, jurusan Teknik Informatika. Sini kita akan membahas tentang penyederhanaan gerbang logika. Hasil dari penyederhanaan suatu fungsi logika dapat terlihat jelas melalui simbol gerbang logika. Sebelum proses penyederhanaan yang dilakukan dengan metode aljabar, gerbang digital terlihat lebih banyak dan lebih kompleks. Setelah disederhanakan, akan diperoleh kombinasi gerbang digital baru yang lebih sederhana. Dengan demikian, jika hal ini diimplementasikan pada sebuah rangkaian elektronika digital yang dibentuk dari IC logika jenis TTL atau transistor logic atau jenis CMOS, maka akan menghemat penggunaan komponen IC tersebut sehingga dapat menekan biaya. Gerbang logika dasar sering digunakan sebagai implementasi dari penyederhanaan fungsi logika adalah gerbang N, NOT, dan OR. Adapun gerbang gates atau logika lain. Penyederhanaan secara aljabar. Yang pertama, tahap meminimalisasi rangkaian logika agar efektif dan efisiensi. Kedua, rangkaian dengan jumlah gerbang yang sedikit akan lebih murah harganya dan tata letak komponen lebih sederhana. Salah satu cara untuk meminimalkan adalah dengan menggunakan aljabar Boolean. Selanjutnya, konsep pemrograman Arduino. Konsep dasar pemrograman Arduino. Software atau program yang ditulis menggunakan Arduino disebut sketsa. Sketsa ini ditulis dalam editor teks. Sketsa disimpan dengan eksistensi file Ino yang memiliki fitur untuk mengangkat, mengcopy, mempaste, mencari atau mengganti teks, dan lain-lain. Area pesan atau konsol memberikan umpan balik. Menyimpan dan mengekspor juga menampilkan kesalahan. Konsol menampilkan teks output dalam lingkungan Arduino termasuk detail pesan error dan informasi lainnya. Bagian sudut bawah sebelah kanan jendela menampilkan board dan port serial yang sedang dipakai. Tombol-tombol toolbar. Input-output dan struktur kontrol pemrograman Arduino. Yang pertama, digital input-output. Pin mode. Yang kedua, analog input-output. Ini adalah contohnya. Ini contoh dari digital input output dan ini adalah contoh dari analog input output. Struktur kontrol pengulangan. Pernyataan for. Pernyataan for digunakan untuk mengulang suatu blok program yang terdapat di dalam kurung kurawal setelah pernyataan for. Yang kedua, pernyataan while. Pernyataan while akan memerintahkan program untuk melakukan pengulangan terus-menerus dan tak terhingga sampai nilai tes kondisi yang terdapat di dalam kurung tercapai. Pernyataan do while. Pernyataan pengulangan atau do while hampir sama dengan pernyataan while. Bedanya bila pada pernyataan while tes kondisi diuji dahulu dan bila tes kondisi bernilai benar maka pernyataan yang ada di dalam blok while akan dieksekusi. Kemudian tes kondisi akan diimplemental. PWM pada Arduino. Analog input dihasilkan oleh teknik yang dikenal dengan istilah PWM atau Pulse Width Modulation. PWM memanipulasi keluaran digital sedemikian rupa
sehingga menghasilkan sinyal analog. Mikrokontroler mengeset output digital ke high dan low bergantian dengan porsi waktu tertentu dan setiap nilai keluarannya. Durasi waktu untuk nilai high disebut pulse width atau panjang pulsa. Variasi nilai output analog didapatkan dari perubahan panjang pulsa yang diberikan pada suatu periode waktu dan dilakukan berulang-ulang. Sekian dan terima kasih dari presentasi kami.